Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati selaku dosen pembimbing kami matkul teori organisasi, yaitu Ibu Rismawati SEMM. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul tentang pemanfaatan teknologi dalam organisasi. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri, yaitu Salsabila Putri Lutfitasari. Kemudian nanti materi selanjutnya akan dibacakan oleh Iqbal Maulana Saputra, dan selanjutnya ada Sarida, kemudian yang terakhir ada Andika Rohman. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi. Yang pertama di sini ada definisi teknologi dalam organisasi. Jadi, teknologi dalam organisasi ialah penerapan ilmu, pengetahuan, dan alat bantu teknis yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas proses kerja di dalam organisasi. Teknologi dapat berupa sistem informasi, perangkat lunak manajemen, teknologi komunikasi, dan alat otomatisasi yang terintegrasi dalam kegiatan operasional. Menurut Laudon, pada tahun 2020, teknologi organisasi mencakup segala bentuk alat yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan menyebarluaskan informasi guna mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada jenis-jenis teknologi dalam organisasi. Yang pertama itu ada teknologi informasi seperti komputer, jaringan, internet, dan perangkat lunak. Kemudian ada teknologi komunikasi yang berupa email, VoLP, VoLP, terus ada video conference, dan internet. Kemudian ada teknologi otomatisasi yang meliputi ada mesin produksi otomatis dan sistem manajemen gudang otomatis. Kemudian ada teknologi manajemen pengetahuan. Di sini ada sistem e-learning, database, pengetahuan. Oke, nomor 2, peran teknologi dalam organisasi. Teknologi memiliki peran strategis dan operasional dalam keberlangsungan organisasi modern. Peran ini meliputi A. Peran operasional, mempercepat proses produksi dan distribusi, mengurangi biaya dan tenaga kerja manual, meningkatkan kualitas output melalui standar digital. B. Peran strategis, memberikan keunggulan kompetitif melalui inovasi teknologi, membantu perencanaan strategis berbasis data, membangun citra organisasi yang modern dan adaptif. Peran teknologi dalam organisasi. Peran dalam pengambilan keputusan, sistem pendukung keputusan DSS. Memungkinkan manajemen mengambil keputusan berbasis data aktual dan prediktif. D. Peran dalam pelayanan pelanggan CRM, Customer Relationship Management. Membantu personalisasi layanan. Teknologi chatbot dan AI meningkatkan respon otomatis. Manfaat teknologi dalam organisasi. Meningkatkan produktivitas. Teknologi memungkinkan karyawan menyelesaikan tugas lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Meningkatkan efisiensi biaya, otomatis proses mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan sumber daya yang berlebihan. C. Mempermudah komunikasi. Sistem komunikasi terintegrasi menghubungkan seluruh bagian organisasi termasuk cabang internasional. D. Akses informasi real time. Manajemen dan karyawan dapat mengakses informasi dan data kapan saja untuk membuat keputusan cepat. E. Inovasi produk layanan. Teknologi memungkinkan organisasi menciptakan produk dan layanan baru dengan lebih cepat dan tepat sasaran. 4. Pengaruh teknologi bagi organisasi. A. Pengaruh positif, agility, kelincahan organisasi. Lebih cepat merespon pasar dan perubahan internal. Kolaborasi lintas divisi, sistem kolaborasi seperti Google Workspace dan Microsoft Teams. Menyatukan tim. Pengukuran kinerja lebih akurat. Teknologi mempermudah pengukuran Key Performance Indicator, KPI. B. Pengaruh negatif. Ketergantungan terhadap sistem ketika sistem bermasalah, seluruh proses bisa terganggu. Ancaman keamanan cyber, organisasi rentan terhadap peretasan, pencurian data, dan serangan malware. Disparitas digital, tidak semua karyawan memiliki kemampuan teknologi yang setara. Resisten terhadap perubahan budaya organisasi yang belum digital.
sering mengalami penolakan implementasi teknologi. Sini saya akan melanjutkan dari rekan saya yang kelima, peran administrasi dalam merumuskan teknologi organisasi. Identifikasi kebutuhan teknologi seperti administrasi bekerja dengan manajer divisi untuk mengetahui proses membutuhkan pembaruan teknologi, evaluasi dan seleksi teknologi. Administrasi bertanggung jawab atas analisis kelayakan dan pemilihan vendor teknologi yang sesuai, koordinasi implementasi, perencanaan jadwal pelaksanaan teknologi dan pengawasan proyek, mengimplementasi agar berjalan tepat waktu dan sesuai anggaran. Pelatihan sosialisasi, mengadakan pelatihan kepada karyawan agar teknologi dapat digunakan secara maksimal. Evaluasi dampak teknologi, melakukan evaluasi terhadap dampak produktivitas dan efisiensi setelah penggunaan teknologi. Transformasi digital dalam organisasi. Transformasi digital adalah proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis organisasi yang mengubah cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Proses ini melibatkan perubahan budaya organisasi agar lebih adaptif terhadap inovasi dan teknologi. Manfaatnya yaitu meningkatkan fleksibilitas operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan. Tantangan memerlukan perubahan budaya organisasi dan investasi yang signifikan. Ketujuh, pengaruh teknologi pada struktur organisasi. Teknologi dapat mengubah struktur organisasi tradisional menjadi lebih datar dan fleksibel. Contohnya, teknologi komunikasi menggunakan koordinasi yang lebih mudah antar tim sehingga mengurangi kebutuhan hierarki yang kompleks. Dampaknya yaitu peningkatan kolaborasi lintas fungsi, desentralisasi pengambilan keputusan, dan percepatan inovasi. Yang kedelapan itu keamanan teknologi dalam organisasi. Keamanan teknologi dalam organisasi merupakan aspek yang sangat krusial untuk menjaga integrasi kerahasiaan, ketersediaan antara data secara sistem informasi yang digunakan dalam operasional sehari-hari. Ancaman siber seperti peretasan, pencurian data, serangan ransomware, dan malware dapat menyebabkan kerugian besar baik dari segi finansial, reputasi, maupun kepercayaan pelanggan. Untuk mengatasi hal ini, organisasi harus menerapkan berbagai lapisan keamanan yang meliputi firewall dan sistem deteksi intrusi IDS. Firewall berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal organisasi dengan dunia luar, mengiring lintas data masukkan dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Sistem deteksi intrusi membantu mengidentifikasi aktivitas sejarah atau serangan yang sedang berlangsung secara real time. Ekspansi data yang disimpan atau dikirimkan melalui jaringan harus dienkripsikan, tidak mudah akses atau dimanipulasi oleh pihak yang berwenang. Enkripsi menjaga kerahasiaan informasi yang penting, terutama data pelanggan dan transaksi keuangan. Oke, saya di sini akan melanjutkan yang dijelaskan oleh teman saya tentang poin penting dalam penerapan berbagai lapisan keamanan. Yang selanjutnya yaitu manajemen akses dan autentikasi. Penggunaan sistem autentikasi multifaktor atau MFA dan manajemen hak akses yang ketat memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data dan sistem tertentu. Ini mengurangi risiko kebocoran akibat kesalahan penggunaan atau akses tidak sah. Yang selanjutnya pelatihan dan kesadaran keamanan bagi karyawan, karena manusia sering menjadi titik lemah dalam keamanan cyber. Pelatih rutin phishing, penggunaan kata sandi yang kuat, dan meningkatkan kesadaran dan mengurangi resiko
kesalahan manusia. Dan pembaruan patch system. Organisasi harus secara rutin memperbarui perangkat lunak dan dapat memanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Selanjutnya, platform komunikasi internal. Penggunaan tools komunikasi digital seperti Slack, Microsoft Teams, informasi dan kolaborasi antar tim karyawan dapat berkomunikasi lebih efektif, berbagai pengetahuan serta menyelesaikan masalah secara cepat tanpa hambatan jarak. Selanjutnya, pengembangan karir dan talent management. Teknologi membantu dalam perencanaan karir melalui sistem yang dapat memetakan kompetensi, minat, dan potensi karyawan. Dengan data tersebut, organisasi dapat mengidentifikasi kandidat untuk promosi, rotasi tugas, atau pengembangan lebih lanjut. Dan manfaat tambahan, penerapan teknologi di bidang SDM juga meningkatkan keterlibatan karyawan atau yang disebut employee engagement, karena mereka merasa mendapatkan perhatian dan dukungan dalam pengembangan diri. Selain itu, teknologi memungkinkan personalisasi proses pembelajaran sesuai gaya dan kecepatan bekerja individu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Salsabila Putri. Selanjutnya yaitu materi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Teknologi memainkan peran penting dalam mengembangkan sumber daya manusia atau yang sering kita dengar yaitu dengan SDM. Di organisasi modern melalui berbagai inovasi teknologi, proses pelatihan, pembangunan, dan pengolahan karyawan menjadi lebih efisien, terukur, dan terintegrasi. Contohnya pelatihan berbasis e-learning atau platform e-learning memungkinkan organisasi yang menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara online tanpa batasan waktu dan tempat. Karyawan dapat mengakses materi pembelajaran interaktif, webinar, dan melalui untuk meningkatkan keterampilan secara mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya, sistem manajemen kinerja digital teknologi karyawan secara relatif melalui aplikasi manajemen memberikan baik menetapkan tujuan kerja serta mengidentifikasi area yang membutuhkan pengembangan dengan data yang akurat. Proses evaluasi menjadi lebih objektif dan transparan. Oke, lanjut. Di sini kita masuk pada contoh kasus. Di sini ada studi kasus digitalisasi sistem arsip pemerintah Kota Bandung. Nah, di sini ada permasalahan dalam arsip manual mempersulit pencarian dokumen penting. Jadi di Pemkot Bandung itu mereka tuh sulit untuk mencari arsip dokumen mereka. Nah, solusinya yaitu mereka mengimplementasikan e-arsip digital berbasis cloud. Kemudian ada hasilnya yaitu pengembalian dokumen menurun dari 3 hari menjadi hanya 5 menit saja. Kemudian di sini hemat 20% biaya kertas dan alat tulis kantor. Kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi di sini yang tadinya kita membutuhkan waktu 3 hari kemudian menjadi 5 menit. Ini bisa mengefisiensi waktu kan. Nah, kemudian ini ada studi kasus kedua, tapi mohon maaf ini studi kasusnya ternyata salah. Mohon maaf ya Ibu. Nanti yang di makalah sudah dibenarkan. Oke, kita lanjut saja ini ke kesimpulan. Jadi kesimpulan ialah teknologi adalah fundament penting dalam perkembangan organisasi modern. Pemanfaatannya menciptakan efisiensi, produktivitas, dan keunggulan kompetitif.
Namun, teknologi juga memunculkan tantangan seperti keamanan siber dan ketergantungan sistem. Oleh karena itu, organisasi harus melakukan perencanaan yang matang, memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, serta mengutamakan pelatihan dan adaptasi budaya kerja digital. Kemudian, administrasi memainkan peran strategis dalam keberhasilan transformasi teknologi dengan menjadi jembatan antara kebutuhan organisasi dan solusi teknologi. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.